udah capek, ngantuk, giliran mau minta soto aja kadang mungkin nggak bu ini aja sih ya, orang lain ada sih nanti dulu buat tamu dulu, padahal ya kita kan udah akhirnya tinggal aja lah pulang kan, tapi pulangnya dengan gerutu lah pasti kan. Masa udah sampai kan dari pagi sampai malam gitu kan. Ini apa ini? Oh, ya. Ya kayak gitu. Ya nggak semua saya sih, semua saya mewakilin semua orang. Karena tentangnya kan saya masih. Ngomong aja tentang pribadi itu. Tanya pada ke saya, pada nggak berani ngomong. Nah ini saya sampaikan. Iya. Jangan begitulah Bu ya. Jadi pelayan sotonya RDAY nggak boleh kepancing jengkel, bapak juga nggak boleh jengkelin dia. Gimana coba? Maksud saya bener, bapak boleh. Bapak kan dari udah malam ya, capek mau soto ya. Tapi katanya ibu ini, ntar dulu, tamu dulu. Nah tapi kan bapak udah capek dulu ya. Nah coba yang kayak gitu-gitu pelan-pelan dilebur, dihindarin gimana tuh? Sholat udah, tahajud udah, bangun jam 00 udah, senyum udah, mandi udah, riado udah. Gantinya sedekah ekstrim, gantinya riado ekstrim udah. Tapi kok hajatnya lemot. Nah, coba ungkapan yang bapak tadi bener banget, ungkapan ibu juga tadi bener banget. Bisa gak jangan ada di bapak dan ibu, dan jangan juga ada di bapak dan ibu. Kita lebur deh. Gimana caranya itu? Namanya legowo sih kalau orang Jawa bilang. Bukan sabar pak. Kalau sabar jengkel ditahan-tahan. Jadi bapak nggak boleh ngelus dada. Kalau lihat ibu nggak boleh ngelus dada. Minimal bapak harus ngerogoh alat kelamin. Kalau puasa kan ada waktunya, sebelum buka udah harus selesai semua. Tapi kan kadang-kadang tamunya juga, yang riado juga, dia kan lambat, giliran udah mau buka baru mau minum air, baru datang. Kata saya kan udah ada waktunya, karyawan 4:30, tamu 5:30, udah dibagi. Tapi kan tamu kan kadang diam, dilihatin diam. Yo, yang mau makan masih diam. Giliran buka baru datang. Gitu kan, masih ada suami yang mau dikasihin buka kan mau buka sendiri gitu. Yeah. Kayak gitu. Jadi kata saya kan udah ada jamnya. 4:30 karyawan, 5:30 tamu gitu. Tapi Jadi kan datangnya kan kadang-kadang habis adzan Allahu Akbar baru itu datang. baru datang. Jadi ibu juga kesel juga ya bu ya. Udah capek di dapur. Bukan di dapur saya lihat ibu suka senam. Ya. Sama yang Iya, ibu suka senam di dapur. Makanya kan kadang kucing saya suka ngaceng. tapi semenjak Pak Haji sakit ia nggak senam lagi. Iya, dia ke Jadinya Sentul. saya nggak bawa son ke dapur. Oh. Ditaruh. Iya, ibu senam ya di dapur ya, buat ngilangin jenuh ya. Dia datang macan. Ini sekalian boleh cerita. Iya, ya, Pak, deketin. ya alhamdulillah saya dari awal ketemu Pak Haji lah di sinilah. Awal saya Riado udah berapa lama? udah 1 tahun lebih. 1 tahun ya. Lebih 1 minggu lah. 1 tahun 1 minggu ya. Iya. Awal saya riado itu kan sebetulnya saya tuh galau aja Pak Haji. Galau. Bukan hajat apa gitu kan. Ya pernah cerita ke Pak Siti kan. Udah sebulan aja saya nggak tahu hajat saya apa kan. Udah pernah cerita itu dari awal. Karena muka lo meragukan ya. Cuman kalau di proyek itu saya juga kan sebetulnya bidang saya tuh ya di maintenance sebetulnya Pak Haji, kayak ngelas di proyek-proyek bangunan sebetulnya. Ya, ayo Pak masuk sini. Sini ke tengah. Cuman Ayo ke tengah. waktu itu lagi kosong aja.
karena udah datang ke sini, di sini apa aja hajat bisa terkabulkan, akhirnya ya uang buat sedekah ekstrim udah nggak ada lah karena udah lama penghasilan udah nggak ini kan. Saya kan nekat ketemu Pak Haji kan. Dan kebetulan alhamdulillah kan dulu kan kalau riado persyaratannya harus naik ke pencerahan kan, harus ngomong di pencerahan, tapi saya tuh dari awal itu enggak, pasti dipermudah gitu kan. Nah akhirnya saya ketemu Pak Haji di belakang depan rumah Eyang itu kan, salaman langsung ngomong ke Pak Haji, Pak Haji saya mau izin riado. Oh boleh gitu kan Pak Haji. Saya itu waktu itu cuman pegang omongannya Pak Haji aja gitu aja. Pas yang sana itu 10 miliar aja kabul, kamu pasti kabul. Ya terima kasih Pak Haji itu kan. Ya saran aja Pak Haji, baiknya saya di mana itu kan, di Sapi itu. Udah ngurus aja Sapi gitu. Makanya saya langsung nemuin Pak Sidik, langsung ke Sapi kan gitu. Dan kebetulan pas awal riado itu saya kan emang nggak punya handphone, dan handphone saya hilang di masjid kan. Jadi saya tuh putus kontak semua sama, ya semuanya lah, sama nggak ada kayak orang hilang kan, udah nggak bisa hubungin siapa-siapa. Jadi udah saya ya di situ mikir keluarga saya bagaimana gitu kan, anak istri bagaimana, tapi kan udah pasrah aja kan. Pasti urusan rezeki yang di rumah, anak istri pasti Allah, dengan saya riado itu kan pasti Allah cukupi lah gitu. Pasti gitu kan. Ya alhamdulillah itu waktu baru 1 bulan kan saya pikir ini udah mulai tanda-tanda lah ya. Kan tukang dedak itu kebetulan kan tetangga saya itu yang ngirim dedak ke sini kan. Yang sekarang? Iya, yang sampai sekarang masih itu kan. Ya itu saya titip salam buat keluarga saya, ternyata saya tunggu-tunggu kabar. Nggak ada yang ngabarin, apa saya udah nggak diakuin gitu kan. Saya itu ya berpikirnya sih ya masih mikir apa udah nggak peduli itu kan. Nggak taunya itu pas supir kesini lagi tuh nggak disampaikan. Akhirnya ya udahlah gitu kan, mungkin belum waktunya saya diketemukan sama keluarga kan. Tapi saya masih terus berdoa terus itu. Alhamdulillah ada tamu dari, ya kebetulan tetangga saya juga lagi kesini, tamu. Akhirnya itu tamu itu ya datang ke rumah, saya nitip. Ya kebetulan saya udah punya handphone, saya juga alhamdulillah ya ada termasuk handphone ini kan. Misalkan nggak punya duit buat beli handphone, cuman ngomong aja saya pasti punya handphone, nggak tahu dari mana nanti pasti ada kan gitu kan. Ya alhamdulillah ya ada. Ada. Sekarang ada itu, alhamdulillah ada gitu kan. Alhamdulillah setelah dengar kabar dari kampung itu kan udah lega kan. Gitu. Kampungnya Bapak desanya apa? Desa Kroya Cilacap. Desa Kroya Cilacap. Desa Kroya Cilacap. Iya, kecamatannya apa? Kecamatan Kroya. Desanya? Desanya Pucung Lor. Pucung Lor. Desanya? Desanya Pucung Lor. Kecamatannya? Kroya. Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap. Jadi kampungnya apa namanya? Jalan apa? Jalan Sadewa. Jalan Sadewa. Deket apa tuh rumahnya? Dekat SD apa dekat kelurahan atau dekat kecamatan atau dekat DPR daerah pinggir rel. Gue pikir nih yang lucu kadang Mas Regi, nggak taunya tukang sapi lucu juga lo ya. Gue pikir kadang bikin gue ketawa Regi, nggak taunya lu juga lucu. Karena depan rumah saya kan rel kan, jalan kereta itu kan. Namanya kampungnya apa? Pucung Lor. Pucung Lor. Iya, desanya? Desa Pucung Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Oke. Terus? Termasuk setelah dengar kabar itu ya, yang menurut saya terkabul juga yaitu antara kendaraan yang saya tinggal di sini dulu kan, kayak saya punya NMAX yang masih angsuran baru setahun 1 tahun kan. Ternyata udah di sini kan udah 1 tahun kan. Itu sampai sekarang juga alhamdulillah masih gitu kan. Dulu udah pernah datengin leasing, mau diambil, tapi ternyata alhamdulillah sampai sekarang juga masih aman itu kan, masih ada semua gitu. Kayak anak yang saya pikir waktu itu kan baru mau lulus SMA kan, waktu saya kesini saya juga anak gimana nggak taunya
sekarang juga tanpa saya ngirimin ke kampung, alhamdulillah anak sekarang malah saya lagi jalanin pendidikan mau ke Korea gitu kan, berarti kan ada jalan untuk biaya pendidikan yang sekarang ini. Jadi walaupun Bapak Riyado di sini, keluarga dijamin sama Allah ya. Iya, alhamdulillah. Jadi nggak usah takut gitu kan? Iya. Nah berarti Bapak nggak pulang, tenang aja. Alat kelamin 2 aman bos. Tinggal nanti dikasih parutan kelapa. Masalahnya Pak Haji pengen itu katanya, pengen nikah dulu katanya maksudnya. Tahan dulu bos. Semua perempuan begitu bos. Semua perempuan begitu bos. Gatel. Nah tahan dulu bos. Tenang aja. Lo kalau pengen ya lihat yang punya betina sapi dulu aja. Anget. Ya kalau sekarang kan berarti tinggal terakhir untuk apa, kabulnya saya itu yang sesuai apa yang pernah Pak Haji omongin ke saya, Pak. Iya, harus punya Iya. modal. 10 miliar pasti kamu Pasti. kabul. Itu ya, itu aja itu. Karena nih Pak, yang hajatnya cair 30 triliun, ini kan saya nggak duga-duga 2 hari yang lalu. Cair 30 triliun. Coba bayangin Pak. Kalau yang 200 miliar mah udah ada beberapa orang. Kayak Mbak Lisa sama Mas Abi kan alhamdulillah tuh. Project-projectnya kan. Yang kemarin kan yang sekarang juga cair juga. Tapi yang 30 triliun Pak. Saya tanya sama Mas Abi, Mas 30 triliun ikutan gak Mas? Ikut Pak Haji, alhamdulillah. Justru projectnya dari kita. Oh iya. Nah bohong bos kalau misalkan cair, nggak mungkin. Tenang aja. Jangan takut. Kayak kemarin kan, bos, lo cair ya. Berangkatin anak yatim gue umroh ya. Kan Abi berangkatin anak yatim umroh. Berangkatin ya. Tuh. Ustadz-ustadznya, tamu-tamunya diberangkatin kan. Kang Nur diberangkatin umroh. Tuh, tenang aja bos. Ustadz diberangkatin, anak yatim diberangkatin. Ada lagi si siapa tuh namanya, Ivan diberangkatin. Terus ada lagi diberangkatin. Tenang aja, pasti nurut. Nggak mungkin nggak, apalagi kan cuman 10 miliar lah bos. Maksud saya udah aja lo total aja total. Jadi kayak orang bacaan sholat. Wa nasuki wa mayaya wa mamati ilahi robil. Artinya apa Pak? Bareng-bareng. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robil alamin. Artinya apa Pak? Bu. Sesungguhnya hidupku, matiku. Coba kompak. 1, 2, 3. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku semua hanya untuk Allah. Iya, untuk Allah. Ini kan enggak. Kita hidup mati untuk punya rumah. Hidup mati untuk anak sekolah. Entar aja dulu. Udah aja wa nasuki wa mayaya wa mamati. Coba bayangin bos. Gue sakit, dipaksa sama Eyang. Apa yang dijalanin? Potong sapi yang. Pokoknya paksain potong sapi. Potongan yang ke-9 nih. Nah coba lu paksain juga bos. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robil alamin. Kekatalan darah 5.000 loh bos. Tidak ada loh bos. 4.000 udah paling tinggi bos. Udah 5.000 mah di atas rata-rata udah. Wah nggak tahu udah. Minum yang banyak. Gue minum banyak. Iya, biar encer katanya. Iya, minum banyak. Malah paru-paru gue kerendam, bos. Tapi ya nggak apa-apa, gitu. Namanya nggak tahu kan. Kata dokter jangan terlalu banyak. Jadinya kan paru-parunya kerendam. Ya udah dikurangin ini normal sekarang bisa. Jadi lo ngabdi aja, bos. Jadi nanti gue kirim di grup. Kalau nggak hari ini, besok orang utangnya 2 miliar. Dia utangnya 2 miliar, utangnya 20 miliar. Nah, tinggal punya mobil kijang. Datanglah ke kiai. Mobil kijangnya disedekahin, dijual. Duitnya yang 195 dikasih ke kiainya, yang 5 juta buat pegangan. Nah, karena dia niatnya ke
sedekahnya udah maksimal total, kan dia utangnya 20 miliar, tinggal punya aset kijang. Nah, kijangnya itu dijual. Kata Kiai, berani gak disedekain? Berani, dijual. 195-nya dikasih ke Kiai duitnya, ke ustadznya, ke gurunya, yang 5 juta buat pegangan dia. Nah, 5 juta itu dia bawalah ke bandara. Dia mau pergi kemana ya 5 juta. Ketemulah sama teman SD. Teman SD-nya mau keluar negeri, dia punya peternakan sapi. Peternakan sapinya dia suruh ngelola. Alhamdulillah udah dikelola sama dia. Alhamdulillah dia dikelola sama dia. Sampai utangnya dia lunas tuh 20 miliar. Nah, dia bilang sama pemilik sapinya, teman SD-nya, "Ini gimana nih kelanjutan sapinya?" "Ya udah buat lu aja sapinya." Wow, nanti ada videonya saya kirim di grup. Buat bapak dan ibu yang belum masuk di grup, minta masukin ke grup itu. Admin minta masukin, nanti saya kirim di grup. Nah, mau saya, bapak dan ibu kan belum bisa sedekah ekstrim. Gantinya pakai ibadah ekstrim, pakai riado ekstrim aja. Ya kayak bapak tadi, bisa urusin sapinya anak yatim. Urusin. Kalau ada apa laporan, gitu. Tenang aja bos, nanti ada jalannya. Saya juga nggak mimpi ngurusin anak yatim bisa ketemu orang yang punya hajat 30 triliun. Saya nggak mimpi ngurusin anak yatim ketemu orang yang punya hajatnya 200 miliar. Ketemu pembesar, jenderal, presiden, menteri, nggak mimpi. Wasilahnya anak yatim. Terus kedua, bapak dan ibu lihat gak di grup? Ada Bu Yesi, 4 tahun yang lalu dia datang ke sini, dia punya toko emas, 12 toko emas. Kemarin ngundang anak yatim, alhamdulillah tokonya udah 21. Coba bapak dan ibu. Dari 12 toko emas, sekarang toko emasnya 21. Nah, kalau bapak dan ibu belum bisa sedekah ekstrim kayak Bu Yosi, belum bisa, ya kan riado ekstrim. Coba dong. Bisa? Bisa? Ya, yuk lanjut. Ada lagi? Ayo yang mau nanya. Yuk. Ayo kesempatan Bapak Ibu. Spesial ini Pak Haji. Iya. Ayo puas-puasin. Pak Haji, alat kelamin saya gatal. Bisa, kan ada obatnya. Ada yang terkabul enak nih. Hajatnya terkabul Pak Haji. Udah nikah. Udah lanjut yang lain. Udah. Ayo siapa yang mau? Udah dikirim ke grup, kita ada live. Sudah Pak Haji, sudah. Udah. Sudah. Yuk, yang mau nanya mana? Ayo. Pokoknya intinya gini Pak. Saya mau bapak dan ibu dari maghrib sampai isya paksain sholat taubat. Bisa gak? Saya nggak mau tahu bapak dan ibu mau sholat taubatnya di mana. Di kamar, di ruangan, di masjid, di mana. Paksain. Tapi dengan sholat taubat yang 18 dari maghrib sama isya, bapak dan ibu setelah itu hatinya nggak boleh busuk. Kemana? Ya ke mertua. Kemana? Ya ke anak. Kemana? Ya ke suami. Kemana? Ya ke istri. Bayangin Bu, gimana nggak kerendam Bu? Harus cuma satu aja. Dia dua-duaan, ya Allah. Nah, bisa gak hatinya jangan busuk? Ke mantan deh. Kalau kita memang ada mantan pacar, mantan ipar, mantan tetangga sebelah yang suka berisik. Nah coba. Pak Haji, apakah dengan hati yang bersih, hati yang tidak busuk, hajatnya pasti terkabul? Saya jamin 100%, pasti. Percuma Pak, coba. Bapak udah tahajud. Bangun jam 00, senyum. Nah, Bapak dan Ibu itu di pojokan tuh masjid pagi-pagi. Sholat duha. Tuh namanya. Pak siapa yang bersihin? Pak Ari yang gedut. Bom kar. Bersihin. Geser Pak, maaf ya geser.
Suka kesel gak? Iyalah, dia kan suka ngusir-ngusir. Janganlah Bu, dari berat badannya kita udah kalah sama dia. Jadi gimana? Sama siapa lagi? Sama teman Riado, nggak boleh juga. Sama pemilik kos, nggak boleh juga. Pokoknya intinya gini, biar sebelum lebaran atau pas lebaran ada yang terkabul, mau saya hatinya bapak dan ibu sedikit pun 0,001 nggak boleh busuk ke siapapun. Berarti saya nggak boleh jengkel dong sama anak, nggak boleh. Berarti kalau anak nggak mau bangun, nggak mau sahur, saya nggak boleh marah-marah, nggak boleh. Ya gimana? Anak kan dibangunin susah karena nggak mau sahur. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Anggaplah tuh puasa, bayar aja itunya, fidyanya apa? Iya, kita berapa bayar? Taruhlah 50.000. Sementara hajatnya bapak 10 miliar. Bayar bos 50.000 dari harian lo, riado lo. Bayar. Dapat bayar. Daripada kita di sininya mangkel. Yang satu ngarit, yang ini nggak mau ngarit. Ini nggak boleh lah. Dia ngarit, dapetnya sedikit, tapi cari muka, udah biarin dah. Nggak boleh lah. Gimana nih caranya nih? Ada gak masukan dari bapak dan ibu atau Pak Sidik atau Mas Regi atau apa, kasih saya buat nerangin ke bapak dan ibu 1 menit atau 2 menit supaya hatinya nggak busuk. Gimana coba? Bos, bisa gak bos? Supaya hatinya nggak busuk, biar cepat terkabul. Pak Haji, pas banget nih Pak Haji. Ya. Saya juga pengen menanyakan juga nih tentang ini ya. Jadi teman-teman yang riado di sini biar riadohnya maksimal, hasilnya juga maksimal, kabul cepet gitu kan. Jadi memang nggak bisa dipungkiri Pak Haji. Jujur ngomong mungkin ini juga mewakili teman-teman yang lain ya. Jauh-jauh datang ke sini, ke tempat yang mulia, harapannya cepet terkabul. Tapi setelah riado, ada yang di sapi, di kuda, di bebek, di kambing dan lain sebagainya, termasuk saya di aula gitu kan. Terkadang nggak bisa dipungkiri Pak Haji, antara sesama teman riado atau di tempat yang lain, ya bahasanya yang tadi Pak Haji bilang, yang satu ngarit, yang satu nggak ngarit, yang satu enak, yang satu ngopi gitu kan. Jadi mungkin butuh advice khusus dari Pak Haji, arahin. Kan kalau dulu Pak Haji kan ibaratnya langsung monitor satu persatu nih, karena nggak terlalu banyak yang riado. Sekarang RDA makin besar, yang riado makin banyak, dan Pak Haji juga fokus sibuk ke tamu. Mungkin Pak, dengan mewakili Pak Sidik juga sering menyampaikan, tapi mungkin iya aja Pak Haji, ya kan? Iya, tapi praktek di lapangannya nggak demikian gitu kan, masih sifat 18 lah, nggak bisa dilupain gitu kan. Nah, coba mungkin lewat Pak Haji menyampaikan gimana nih, biar teman-teman juga pasti kan nggak mau ya Bapak Ibu seumur hidup di sini kan nggak mau kan? Pasti pengen kabul cair 10 miliar kan? Gue nggak mau. Ya. Aduh. Karena kalau dulu Bapak Ibu, saya juga 2014 saya sempat riado di RDA 1 tahun ya. Alhamdulillah kabul luar biasa gitu kan. Walaupun memang Dia riado 2014 sampai ikut anak yatim ke Bali. Ya. Nah, alhamdulillah 2023 bulan Mei balik lagi nih. Ntar 2025 bulan Mei berarti saya 2 tahun nih Pak Haji di sini. Ya kalau tentang kabul sih alhamdulillah Pak Haji ada aja yang terkabul gitu kan. Cuman kan kita juga semua pasti pengen yang ekstrim nih kabulnya nih. Udah semangat riado, bantu untuk kegiatan di RDAY. Bapak Ibu juga udah ibadah ekstrim, tahan-tahan sama istri, sama suami. Di sini sama teman riado gesek-gesek ya kan. Nah, coba mungkin Pak Haji mungkin ditempeleng satu-satu apa gimana lah, terserah dah biar pada waras Pak Haji ya kan. Yang paling manjur sih kalau Bapak dan Ibu setuju ya periksa alat kelamin. Karena kalau alat kelaminnya lonjong biasanya susah, mesti disolder dulu. Intinya gini Pak, Bu. Gede hajat apa gede jengkel itu aja. Jadi ini mesti dikasih pilihan Mas Regi. Gede hajat apa gede jengkel? Oh,
Gede hajat, ya udah jengkel sama si A-nya jangan. Gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat, ya udah jengkel sama si B-nya jangan. Gede hajat apa gede jengkel? Nah, gitu aja, selalu dipilihin dua. Saya juga begitu, Pak. Coba bayangin, Pak. Ini perputarannya. Ada tamu, nggak ada tamu, anak yatim santunan. Ada tamu, nggak ada tamu, dapur masak. Ada tamu, nggak ada tamu, dapur musi makanin anak yatim sama tamu-tamu yang datang sama yang riado. Ada tamu, nggak ada tamu, bayar listrik. Ada tamu, nggak ada tamu, ternaknya anak yatim mesti hidup, mesti jalan. Coba bayangin. Ada tamu, nggak ada tamu, pokoknya buat teman-teman yang riado harus dibayar. Masa nggak dibayar? Kayak kemarin, Ji masih sakit, iya. Ini tamu, ini yang riado dikasih THR apa enggak? Ya dikasih lah. Duitnya mana? Coba bayangin bos. WhatsApp nggak dibayar THR. Dan duitnya nggak ada kan? Lu sakit gimana mau dibayar? Lu nya nggak produktif, nggak ada duitnya, gimana coba bay? Tapi yakin pasti. Makanya tadi Pak Haji makasih ya. Alhamdulillah Mbak Lena Darawati yang alhamdulillah hajatnya 1 triliun. Alhamdulillah cair dan dibayar di Malaysia. Nah, dia potong sapi yang kemarin hari apa potong sapinya? Mbak Lena Darawati Utasuhud. Hari Rabu apa hari Selasa? Hari Selasa. Nah, hari Selasa Pak dipotong sapinya, hari Rabu terkabul. Nanti saya kirim di grup. Hari Selasa potong sapi, jadi dia motong hampir 30 ekor lah. 30-an ekor lah. 150 juta ya, hampir 30 ekor. 30 lebih lah dia potong. Potong terus. Alhamdulillah cair dan dibayar. Makanya dia kemarin sedekah. Makanya kata ibu saya, Eyang, Ji, ini tamu-tamu kalau dikasih THR, yang riado kasih THR berapa? Kasih 500.000. Kali berapa orang? Bayar semuanya. Nyicipin dah. Emang duitnya ada? Ada. Coba bayangin bos. Makanya kata ibu saya, ini kasihan kalau nggak dibayar gimana? Masa bayar THR pakai rumput? Nggak mungkin juga lah. Jadi mau saya mau Bapak dan Ibu yang tadi Mas Regi tanya, gede hajat apa gede jengkel? Pasti gede hajat. Jadi jengkelnya dinolin. Kan Bapak dan Ibu kadang suka ngelihat sesama riado. Saya capek-capek, bos nggak bakal ketuker bos. Nomor rangka sama nomor mesin kan beda, ya kan? Nggak mungkin ketuker. Udah kerjain aja, pasti jalannya ada aja. Pasti jalannya ada. Nah Mas Regi mau ada tambahan lagi gak? Atau Pak Sidik ada tambahan lagi gak? Ya.